ya nanti. Ketika kalian sudah memilih sekolah di SMK Muhammadiyah, kuncinya niatkan itu betul-betul bahwa saya akan di sekolah kejuruan yang tentunya berbeda dengan kalian waktu di SMP, ya. Kalau di SMP adalah pembelajarannya masih umum, kalau sekarang pembelajarannya sudah mengarah kejuruan, ya. Kalau di dalam SMK nanti ada kompetensi yang kalian pilih sesuai misalkan yang TSM, ya, kompetensi TSM atau teknik sepeda motor, kemudian ada teknik kendaraan ringan, ada TBBO, kemudian ada RPL, kemudian ada juga listrik, ya, atau TITL. Jadi ketika kalian sudah mengambil, mudah-mudahan semua berdasarkan minat dan bakat loh, ya, bukan karena paksaan orang tua, bukan pula karena ikut teman-temannya. Misalkan saya ngambil TKR karena ikut sahabat saya. Ini jangan karena ini nanti akan ada pengaruhnya buat kalian sendiri ketika memang bukan pilihannya sendiri. Pada pertengahan atau mungkin pada awal lo kok seperti ini, lo kok seperti ini, akhirnya nggak nyaman, terus pengen pindah. Mudah-mudahan kalian memilih sesuai benar-benar minat dan bakat. Nah, kalau sudah dipilih seperti itu, maka apa langkah berikutnya? Kalian sudah mengambil keputusan, itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, apa? Nah, berarti ketika sudah di SMK Muhammadiyah, ikuti semua aturan yang ada di SMK Muhammadiyah. Kalau kalian bisa mengikutinya dengan baik, maka kalau ada kegiatan apapun, ada aturan apapun, kalian nyaman karena kalian melakukannya dengan baik. Seperti itu, ya. Kemudian yang harus dilakukan, yang harus sama sinergi. Yang pertama, ketika sekolah juga diterapkan di rumah, contohnya aturan harus melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Kalian kan tentunya juga melakukan di rumah. Jangan kemudian aturan sekolah yang diajarkan untuk rutin untuk melakukan sholat itu jangan seperti itu. Kemudian ada etika-etika lain, misalkan ketika berkomunikasi itu adalah komunikasi yang dipilih, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik seperti apa? Ketika komunikasi itu berbicara dengan teman, ya, atau selevelnya, atau dengan adiknya, atau dengan kakaknya, atau dengan orang tua, komunikasinya bagus, tidak kasar, gitu ya, tertata dengan baik. Nah, itu namanya komunikasi itu dilakukan dengan baik. Itu harus arah di sekolah, aturannya seperti itu, di rumah juga sama. Kemudian ada lagi contohnya, misalkan sekolah melakukan aturan yaitu tidak boleh merokok. Nah, ini kalian masuk kejuruan, itu tentu kita tidak harus tamatannya langsung bekerja. Tidak, kalian tetap masih bisa melanjutkan. Kalian bisa bekerja dan kalian bisa berwirausaha. Karena apa? Di sekolah SMK Muhammadiyah itu diajarkan juga materi yang namanya PKK. Ya, jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana berwirausaha supaya nanti ketika lulus bahkan masih sekolah pun kalian bisa melakukan wirausaha. Contohnya ketika jurusan RPL gitu ya, itu mau berbisnis lewat online, itu nanti juga diajarkan. Jadi sekarang justru peluang orang mau berwirausaha itu bisa lebih mudah karena bisa melakukan lewat online. Ya, jadi tidak harus nanti lulus baru bekerja. Itu tidak, sekarang sudah bisa kalian lakukan. Saya kasih contoh yang gampang saja. Ketika kalian mengatakan gini, saya kan nggak punya modal kalau mau wirausaha, nanti jamnya terganggu. Kalau sekarang karena menggunakannya online, menggunakannya bisa marketing atau apa yang
merugikan waktu itu tidak, karena pembelajaran masing-masing dilakukan, kemudian itu bisa dilakukan setelah usai belajar atau pada saat istirahat kalian bisa melakukannya. Jadi tidak ada kata-kata saya tidak bisa menghasilkan uang kalau sekarang itu semua bisa, asalkan kalian semangat dan mau kreasi atau kreatif untuk bisa melakukan kegiatan wirausaha ini. Saya kasih contoh aja, misalkan gini, ada temannya yang jualan kaos gitu ya, atau kalian mau membuat sendiri kaos digambar-gambar, kemudian foto, terus kalian sharekan ke teman-teman siapa yang mau beli, atau dari punyanya teman-teman apa jualan apa, kita foto, kita kerjasama, terus kalian yang sharekan atau bisa menjual menggunakan online. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan, memanfaatkan waktu yang sekarang ini ternyata memang kita masih belum bisa melakukan tatap muka dan kita bisa hanya melakukannya lewat PJJ ya. Jadi kalian upayakan itu waktunya diisi dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalau kalian itu sudah mantap di SMK Muhammadiyah, maka siapkannya dari sekarang. Jadi mulai dari kelas 1 ini, bismillah saya harus sukses. Nah, di sini ada temanya ya, tema dari MPLS. Kalian lihat. Selamat datang siswa baru, calon pengusaha sukses dan pemimpin masa depan. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses, pemimpin yang baik-baik. Kalau jadi pengusaha yang baik, yang mempunyai karakter yang baik-baik ya. Makanya di sini visi SMK Muhammadiyah ini luar biasa ya, akan membentuk insya Allah kalian menjadi insan mulia yang berkompeten. Insan mulia itu kalau kita melihat sebenarnya nanti ada ya waktu-waktu untuk membicarakan mengenai visi insan mulia. Jadi insan mulia itu bagaimana semuanya ditata, dari sholatnya, dari perilakunya gitu ya, supaya kalian menjadi insan yang mulia dan kompeten. Berarti kalian tamat dari SMK Muhammadiyah itu sesuai pada kompetensi masing-masing, jurusan masing-masing, kalian mempunyai kualitas dan benar-benar baik ya. Misalkan kalau di kompetennya itu bagus, kalian pertama dari lomba-lomba ya, dari LKS, lembar keterampilan siswa, kalian akan mengikuti karena kompetensinya itu dikuasai, maka kalian akan menjadi juara. Kemudian apa? Setelah lulus, karena kompetensinya dikuasai, kalian akan melamar pekerjaan dan diterima di suatu perusahaan yang tentunya perusahaan yang punya. Dan di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan untuk kerjasamanya dengan industri atau IDUK atau dunia usaha dan dunia industri itu sudah banyak ya. Dan kami juga sudah ada kerjasama. Kalau nanti kalian tahu namanya link and match ya. Jadi nanti kurikulumnya juga sudah dari industri itu ya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan ketika kalian sudah masuk SMK Muhammadiyah, matanya tersalurkan perusahaan itu. Jadi nanti makamnya di situ. Akang tahu kan praktek di perusahaan, nanti kalian mendapatkan itu. Makanya jangan kaget ya, karena dari sekolah umum masuk ke kejuruan ternyata nanti isinya seperti itu. Banyak kadang-kadang kendala yang pertama dihadapi, kok jadi pelajarannya koyo-koyo ya, kok jadi seperti itu gitu ya. Tapi insya Allah ketika kalian mampu menikmati, mampu menjiwai, insya Allah ini akan berjalan nantinya dengan lancar sampai kalian lulus, kemudian hasilnya pun menjadi hasil yang kualitas. Yang mau wirausaha oke, yang mau melanjutkan bisa diterima di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi negeri swasta tapi yang bagus, yang kualitas. Kemudian nanti kalian juga bisa bekerja pun di tempat perusahaan-perusahaan yang memang sudah kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Pekalongan. Yang terpenting mulai kelas 1 ini kalian siapkan betul-betul fisik harus sehat ya. Karena apa? Karena kita kalau fisiknya tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan itu dengan baik. Nah, fisik yang sehat apa? Kalau kondisi sekarang, karena kondisi masih adanya virus COVID-19, kalian harus menjaga prokes dengan baik. Ya. Apa kalau di rumah? Kalau di rumah
usahakan tidak usah keluar rumah kalau tidak penting sekali. Gak usah ngumpul-ngumpul dulu dengan teman-teman di luar, apalagi tanpa masker. Ya, jadi upayakan tetap menggunakan masker dan tidak ngumpul-ngumpul gitu ya. Kemudian kan harus ada menjaga jarak dan sebagainya, sering mencuci tangan itu atau mengurangi mobilitas dan sebagainya. Itu salah satu supaya COVID di Indonesia ini cepat hilang atau cepat berhenti atau diputus mata rantainya. Nah, semua adalah dukungan dari semua warga negara Indonesia. Nah, kalau kalian itu tidak melakukannya, itu berarti kalian ingin berpanjang-panjang COVID-nya. Kalau kalian merasa sudah tertular gitu ya, karena tadi mobilitas atau masih bergabung dengan teman-teman. Nah, ini kemudian apa yang harus dilakukan? Aduh, kok udah merasa demam, udah merasa batuk, langsung cepat komunikasi atau konsultasi dengan dokter. Ya, jadi harus berobat, jangan diam-diam. Kemudian kalau sudah seperti itu tidak keluar-keluar, ya harus isoman atau isolasi mandiri. Kalau sudah periksa itu nanti ada dokter yang sudah mencatat ya riwayat yang sakit itu. Jadi nanti ada pengawasan. Tapi kalau kalian hanya diam saja, tidak ada pengawasan, ini berbahaya. Ya, apalagi di rumah ada orang tua, ada adik kecil, ada ibu yang sudah punya komorbid atau penyakit bawaan. Nah, ini hati-hati sekali. Kalian jangan merasa, apalagi yang tidak merasa atau OTG ya, orang-orang tanpa gejala. Jadi saya merasa sehat nggak apa-apa kok gitu. Tapi sebenarnya kalian sudah tertular. Datang ke rumahnya ditulari semua satu keluarga. Akhirnya ambruk kabeh. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar kalian sadar ya bahwa kondisi sekarang tidak bagus. Di Pekalongan untuk hari ini hampir 1.200-an yang terkena daripada COVID. Belum yang meninggal. Padahal 2 hari yang lalu itu masih 600, sekarang sudah 1.000 lebih. Jadi cepat sekali ya pertumbuhannya COVID. Kalau pertumbuhan ekonomi harusnya cepat, ini kok pertumbuhan penyakit ya. Jadi kalian harus menjaga ya dengan keluarga, mengingatkan kalau misalkan bapak atau ibu keluar, ingatkan Bu, pakai masker, Pak, pakai masker ya, karena bahaya sekali. Kita menjaga semuanya. Terus sini. Lah saya sudah pakai masker aja tertular. Misalkan orang tua seperti itu ya, karena apa? Lupa mungkin tidak cuci tangan. Ketika pulang dari luar tidak ganti baju atau tidak mandi, itu harus diperhatikan seperti itu. Kemudian ini anakku ya, jadi saya mohon ketika nanti sudah masuk dan kita sudah melakukan tatap muka, kalian penyesuaian awal mungkin memang agak sulit ya. Tadi saya sudah katakan kalau dari sekolah umum SMP kemudian ke sekolah kejuruan itu menjadi terkaget-kaget, sepertinya tidak siap, terus minta pindah, itu belum apa-apa, jangan seperti itu ya. Dipahami dulu, diikuti dulu ya. Nanti lama-lama kamu akan menikmati dan jadi enak. Jadi tidak kemudian begitu ada pembelajaran 1 minggu, wah kok seperti ini mau pindah saja, tidak seperti itu ya. Jadi disesuaikan dulu atau menyesuaikan diri dulu, dipahami dulu. Insya Allah nantinya akan bisa, kalian bisa. Karena itu pilihan kalian sendiri, bukan ditentukan dari sekolah. Guru saja kalian memilih sendiri. Jadi kalian harus bisa melakukannya atau menyesuaikan diri dengan baik. Kemudian menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Apalagi pakai masker semua, jadi mukanya nggak kelihatan ya. Nanti kalau ketemu polis di jalan juga nggak lihat ini kepala sekolah apa bukan gitu, karena pakai masker ya. Jadi nggak ngerti, kelihatan cuma matanya aja. Polis juga bisa melihat kalian karena semuanya nanti kalaupun sudah masuk menggunakan masker, jadi tidak terlihat mukanya. Tapi insya Allah kita jalin silaturahmi ini dengan baik ya. Kalian sudah siap masuk SMK Muhammadiyah, siap juga dengan aturan yang ada. Tadi untuk kunci kesuksesan kalian, ikuti semua aturan di sekolah dengan baik. Kemudian kalian juga di rumah juga aturannya dilakukan sama. Terus apa kuncinya? 1, lakukanlah kejujuran. Kejujuran ini akan membuat kalian akan sukses. Nah, kejujuran itu nanti akan kita kemana-mana
Ya, misalkan dari kejujuran nih kita akan lihat jujur karena jam pembelajaran di SMK Muhammadiyah jam 7, berarti saya hadir harus jam 7, itu jujur ya. Nah, kalau ada kesulitan misalkan mengenai motornya kok cuma satu atau bannya pecah atau apa sehingga saya tidak bisa jujur lagi dengan kontak kepada wali kelas, mohon maaf saya datang terlambat karena bannya bocor, itu bisa komunikasi. Jadi intinya kejujuran. Kedua, komunikasi dibangun dengan baik. Apa saja ketika mengalami kesulitan, komunikasi. Nanti kalau komunikasi, sekarang kan komunikasi mudah lewat WA karena kalian ada grupnya, ada grup pendampingnya atau nanti wali-walinya itu juga ada. Itu tinggal kontak. Kemudian ada guru BK-nya, ya kan? Nanti kalau mau curhat silakan. Mana yang menurutmu mau dicurhatkan supaya apa? Kesulitan atau problem yang ada dalam diri kalian itu terentaskan atau terselesaikan atau ada solusinya. Solusi sebenarnya nanti yang penting ketika kalian sudah curhat itu sudah bagian dari penyembuhan. Jadi orang yang banyak problem ketika diendapkan dalam diri ya itu nanti akan justru menjadi bahaya, menjadi penyakit ya. Kemudian apalagi kalau yang sudah tidak ingat akan ini ya kekuasaan Allah, kemudian karena problemnya banyak bunuh diri. Nah, itu lebih berat ya, dan itu akan dosa besar karena mati yang dibuat oleh sendiri bukan atas ketentuan Allah. Jadi kalian ada problem, jangan diam. Sedikit kecil apapun problem yang kalian hadapi, kalian harus konsultasikan atau dicurhatkan. Kalau kalian punya teman yang mencurhat nggak apa-apa, ya itu bagian untuk penyembuhan awal. Tapi kalau mencari solusi ya harus dengan orang-orang lebih jadi jangan teman-teman ini, tapi mungkin kepada orang tua atau kepada guru yang mana yang cocok atau BK gitu ya. Jadi supaya terselesaikan, nyaman jadinya. Karena hidup itu nggak mungkin bahagia terus tidak ya. Hidup itu akan mengalami yang namanya itu ada kesulitan, ada problem, yang mana problem itu harus diatasi dengan baik. Itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk etika ya. Etika komunikasi, kemudian kalian kalau berkomunikasi itu tadi dengan orang tua yang baik ya, kemudian sopan. Tadi saya lihat tadi ada yang minum sambil berdiri, musaki itu tadi. Untuk besok sudah tidak lagi ya. Atau mulai nanti lah setelah tadi tulis ingatkan kalau minum atau makan sambil duduk dan jangan lupa membaca bismillah dulu supaya yang diminum yang dimakan itu menjadi berkah. Itu ya. Itu adalah bagian dari etika ataupun kita mengantarkan untuk menjadi akhlak yang insan mulia tadi ya, supaya semuanya tertata dengan baik, semuanya menjadi indah dan tentunya ini akan membawa sukses. Sukses itu tidak hanya di dunia tapi sukses di akhirat juga ya. Jadi suksesnya insya Allah SMK Muhammadiyah akan mengantarkan kalian sukses untuk di dunia maupun sukses di akhirat, karena kita nanti akan mendampingi kalian dalam hal pendampingan dalam agama ya, dalam beribadahnya, dalam berperilakunya gitu ya, akhlaknya bentuk dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang menjadi pemimpin yang sukses dan berakhlak mulia ya. Kemudian kalaupun menjadi pengusaha yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu pengusaha yang tidak nakal ya, tidak ceroboh atau tidak bermain-main yang artinya merugikan gitu ya. Itu adalah kita akan insya Allah untuk itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan PRS pada pagi ini. Bulis berharap banyak kalian mengikutinya dengan baik, mendengarkannya dengan baik ya. Kemudian sampai nanti selesai pada Jumat ya.
Jumat itu berarti kalian harus mengikutinya dengan baik terus. Jangan hanya pada hari ini aja, pada pembukaan ini aja. Atau bahkan ada yang dimatikan terus nggak mendengarkan tidur ya. Jangan ya, karena ini untuk kepentingan kalian sendiri. Jadi wajib untuk diikuti supaya paham betul. Oke, terima kasih. Itu saja yang Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan selama MPLS ini berjalan, kalian bisa mengikutinya dan bisa sukses, lancar. Dan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Tulis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mene, woi, mene. Halo. Gambar apa itu? Itu sarapan. Gambar gue ya Pak Dedi, atlet bel. Ibu per, ibu lari ada ibu. Ibu. Sarapan. Wih, menang wih. Lari ya tuh. Beberapa nasihat. Mangga Pak, Pak, mangga. Tengah. Menang. Media wih. Siswa. Menang wih. Yang perlu kalian ketahui, kami sayangi, patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, karena Anjay. pertemuan pertama kita sebagai upaya agar kalian mengenal ya SMK Muhammad Kota Pekalongan. Nanti kita akan kegiatan MPLS dari hari pertama hari Senin sampai nanti hari Jumat. Nah, itu adalah usaha agar kita saling mengenal ya. Kalian yang saat ini di rumah agar bisa mengenal secara lebih dalam tentang sekolah kalian, tentang SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Seperti semalam kalian sudah melakukan share di medsos, Bibon itu sebuah bentuk ya, kebanggaan kita terhadap sekolah. Sambil meneluk-nelukan mempersiapkan diri. Ya. Tadi banyak yang raise hand, tenang saja anakku, nanti di sesi setelah ini apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, setelah sesinya. Pak, berangkatnya jam berapa? Kapan? Baik, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu tentang tata tertib yang akan disampaikan oleh kami persilakan. Ya, terima kasih. Mangkat Bu. Woi. Mbak Toko Kota. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK memiliki visi insan mulia yang berkompeten. Insya Allah kalian nanti selama belajar di SMK Muhammadiyah ini akan dididik untuk menjadi insan yang mulia dan berkompeten. Jadi menguasai bidang ilmu yang kalian tekuni, tetapi insya Allah bisa menjadi insan yang mulia. Baik. Sebelumnya tadi Pak Ratna Kumar Jaya sampaikan ya, untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Lukman. Saya diamanati oleh sekolah menjadi wakil bidang kesiswaan. Jadi yang terkait dengan segala sesuatu kesiswaan ini menjadi ranah tanggung jawab dari saya. Kemudian saya juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu ya. Baik, saya kira untuk perkenalan itu aja.
Kemudian sebelum saya menyampaikan materi mengenai tata tertib, saya berikan dulu sedikit informasi bahwa kegiatan MPLS ini yang tadinya akan dilaksanakan secara daring, secara tatap muka, tetapi saat ini selama 6 hari ke depan atau dari tanggal 12 sampai 16 itu dilaksanakan secara online ya. Insya Allah nanti jika ada izin dari pemerintah kita akan lakukan MPLS tahap kedua yang insya Allah segala-galanya sudah disiapkan. Nanti menunggu informasi-informasi saja yang akan di-share di grup-grup. Baik. Untuk hari ini karena batasan waktu, saya akan segera mulai saja untuk menyampaikan dengan kegiatan sekolah MPLS ini, yang materinya adalah tentang tata tertib. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, bahwasanya Baterainya lobet kalian berada seperti yang sudah kalian alami di SD kemudian di SMP ya itu pasti ada yang namanya tata tertib. Di mana tata tertib ini nanti ujung-ujungnya adalah adanya reward dan punishment, memberikan reward penghargaan ya pada siswa yang berprestasi dan juga ada yang namanya punishment. Halo John. Ya Pak. Ya ada pertanyaan. Berikan sanksi. Nah, batas ini ingin Pak Lukman sampaikan terkait dengan tata tertib itu biasanya Muhammadiyah selama 3 tahun ke depan ya. Permisi Pak. Terkait tata tertib ini yang pertama adalah bahwa tata tertib ini sudah dituangkan di dalam sebuah buku berdasarkan keputusan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pekalongan tahun 2000 nomor 416 garis miring 3 garis miring AU garis miring B tahun 2020 tentang tata tertib siswa. Ya, next. Berikutnya yang pertama, ini mengenai kewajiban dan hak. Ya. Kewajiban dan hak. Yang pertama adalah ayat 1, siswa wajib hukum negara dan Pak, suaranya mental Pak. Terutama sholat ya itu kalian dan sebaik-baiknya. Laksanakan sholat Ini perlu dicatat nggak Pak? Karena takut dengan bapak ibu guru, takut dengan orang tua, itu sebenarnya tidak seperti itu. Tapi harus merupakan kesadaran bahwa ini adalah kewajiban. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ayat 2, siswa wajib berakhlakul karimah, ya, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah. Jadi dimanapun kalian berada, ini ingat kalian adalah sebagai siswa yang harus menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah. Bukan berarti kalau di sekolah kemudian di luar jam bebas tidak menjaga nama baik, tidak, tapi harus tetap kalian memiliki perasaan, memiliki pengetahuan bahwa kalian ini adalah seorang pelajar, kemudian harus menjaga nama baik yang diemban, baik diri sendiri, keluarga dan Kamera patennya ya adalah siswa berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, ini sudah menjadi hak kalian ya untuk mendapatkan pelajaran.
saat ini memang harus dipahami bersama karena kondisi COVID seperti ini seperti MPLS ini pun yang saat ini pun kita laksanakan masih menggunakan daring. Ya kita pahami bersama saja karena ini memang sebuah keadaan yang memang harus kita lakukan. Mudah-mudahan saja pandeminya secara bisa segera hilang. Kalau sesuatunya bisa berjalan normal seperti itu ya. Amin. Ayat 4, siswa berhak atas penggunaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang disediakan untuk pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu, kalian ingin meminjam buku, sarana prasarana yang ada di sekolah ini, yang intinya untuk pembelajaran, untuk KBM, itu merupakan hak kalian. Boleh. Berikutnya yang pasal 2. Pasal 2 ayat 1, siswa wajib hadir di sekolah pukul 7. Mohon perhatian, pukul 7 itu dimulainya jam pembelajaran. Jadi belnya mulai jam 7. Diharapkan anak-anak ya kalau sudah aktif untuk KBM hadir di sekolah diusahakan jangan jam 7 pas. Jam 7 kurang 5 menit atau kurang 10 menit itu diharapkan sudah sampai di sekolah, sudah ada persiapan. Kalau dalam keadaan normal, nanti pembelajarannya dari jam 07.00 sampai jam setengah 4. Seperti itu. Sampai sore Pak ya, tidak seperti di SLTP hanya jam 1. Ya, untuk di SMA dan SMK ini memang 5 hari. Sehingga waktu pembelajaran setiap hari sampai sore, liburnya itu nanti hari Sabtu dan Ahad. Jadi setiap hari Sabtu dan Ahad ini untuk SMP, untuk SMA, SMK itu libur. Bapak Ibu guru pun hadir di sekolah itu sudah diambil lambat itu jam 6.50. Ini Bapak Ibu gurunya pun 6.50 itu sudah dianggap telat ya. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah berada di sekolah jam 7 kurang 9 menit ya, maaf jam 6. Di sekolah. Jadi biar ada persiapan. Harapannya siswa pun demikian ya. Diusahakan bisa rutin menjalankan kegiatan sehari-hari, terbentuk suatu kebiasaan sehingga bisa hadir di sekolah itu jam 6.55 lah. Kemudian pasal 2 ayat 2 itu siswa wajib menjaga ketenangan dan ketertiban. Ini wajib ya. Kemudian ayat 3 siswa wajib berdoa dengan khusyuk dipimpin oleh kelas. Bisa sama sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang ayat 4 siswa wajib mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jadwal. Disiapkan ya sebagai seorang pelajar yang baik, pada malamnya mempersiapkan ini jadwal untuk pelajaran besok pagi. Buku, kemudian kebutuhan yang terkait dengan KBM itu siap. Tidak asal berangkat, tidak tahu hari ini pelajarannya apa. Itu tidak. Seorang pelajar yang baik mempersiapkan ya, untuk besok mata pelajarannya apa saja disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian materi-materi yang lalu yang sudah diajarkan diingat-ingat, dipelajari kembali. Kemudian yang berikutnya ayat 5, siswa wajib lapor bila ada jam pelajaran. Kata-kata begini ya. Nama kau namamu siapa? Sen. Pak, Pak, yang nggak bisa masuk gimana Pak? Ini Pak. Agit ya. Berai. Hilang. Angan lo bisa hilang lo. Makan guys. Sorry. Orang-orang ini kalari we. Orang-orang gambari hilang. Oh hilang.
Awan iki nih, Pak. Sen. Wih, pagi. Pak. Ayat 7 bimbingan jare sesuai jadwal. Ya, jadi untuk siswa yang catat untuk tiket harian, mohon hadir dikasih ya. Membersihkan sama seperti waktu kalian di SMP. Kemudian nomor 8 siswa wajib mengikuti program pengabdian. Ini nanti kalau kalian kelas 2 ya. Kalau kelas 2 nanti ada yang namanya magang ya, sistem gada, praktek di bengkel yang sesuai dengan yang terus dan tiket kelas. Ayat 1 setiap kelas dibentuk pengurus kelas yang terdiri dari sekretaris, saudara, dan bantu. Ini nanti biasanya. Mari kita baca mangan dulu aja. Kemudian ayat 2, pengurus kelas bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kebersihan kelas. Ini terkait dengan tugas-tugas ya. Jadi kalau ketua kelas yang sudah ditunjuk ada anak buahnya yang tidak melaksanakan tugasnya, ini tugas dari ketua kelas untuk mengingatkan ya, untuk belajar menjadi pemimpin. Ini di sini di apa namanya? MMP calon pengusaha sukses dan pemimpin masa depan gitu ya. Jadi melalui organisasi yang ada di kelas kalian bisa belajar untuk mewujudkan untuk merealisasikan menjadi pemimpin masa depan. Untuk pasal 3 saya kira yang berkaitan dengan pengurus tiket dan pengurus dan tiket kelas bisa saya lompati karena ini rutinitas saja. Kemudian yang berikutnya adalah pasal 4. Ini yang terkait dengan pasal 4 ya, terkait dengan seragam. Untuk pakaian seragam ini ada OSIS, ada batik, ada HW, ada praktek dan olahraga. Nah, kalian kemarin sudah membeli baju ya di Business Center, toko di SMK Muhammadiyah yang ada di depan Pasar Pam. Itu kan ada baju OSIS. Nah, itu kalian pakai setiap hari Senin dan Selasa. Lengkap ya. Kemudian memakai ikat pinggang ya. Lengkap. Bersepatu hitam, kemudian memakai kaos kaki warna putih. Itu terkait dengan baju OSIS pakai setiap hari Senin dan Selasa. Hari Rabu Kamis itu memakai batik sekolah. Jadi ada pakaian batik, itu kalian pakai hari-hari Kamis. Kemudian untuk celananya apa? Kalau batik, celananya adalah celana abu-abu. Celana yang dipakai hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk hari Jumat itu memakai seragam Hizbul Waton. Seperti itu ya, Hizbul Waton. Ini seragam kalau di SMA di sekolah negeri pramuka lah. Tapi kalau di SMA Muhammadiyah ini namanya Hizbul Waton. Ini mohon tertib di dalam menggunakan seragam ini ya. Sekali lagi OSIS dipakai hari Senin dan Selasa. Kemudian batik dipakai hari Rabu dan Kamis. Kemudian hari Jumatnya adalah Hizbul Waton. Untuk seragam batik bawahnya celananya adalah celana abu-abu yang dipakai hari Senin dan Selasa. Selanjutnya pasal 4 pakaian seragam. Nah, saya kira untuk menjahitkan baju itu kemarin sudah ada contohnya, sudah saya share di grup WA ya contohnya. Ini kalau putra ya bajunya lengan pendek ya, celana panjang dengan ikat pinggang hitam. Jadi pakai ikat pinggang yang warnanya hitam. Kemudian menggunakan sepatu hitam dengan kaos kaki warna putih. Jadi sepatunya tolong perhatikan di SMK Muhammadiyah ini sepatunya warna hitam dan pakai kaos kaki warna putih.
Kemudian untuk rambut, kalian harus rapi, panjang maksimal adalah 4 cm. Ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Silakan kalian rapikan kalau kira-kira sudah lebih dari 4 cm. Biar penampilan kalian menarik seperti itu ya. Dan tidak boleh disemir ya. Ke sekolah rambutnya semiran, nanti diingatkan itu oleh Bapak Ibu guru. Kalau diingatkan masih utuh, ya nanti dipotong ya, dicukur oleh Bapak Ibu guru petugas STP 2, petugas ketertiban. Kemudian berikutnya untuk pelajar putri. Untuk pelajar putri, baju musim panjang ya, di atas lutut 10 cm dengan lengan panjang sampai pergelangan. Berkerudung putih ya, berkerudung putih saat seragam OSIS dan batik. Jadi kalau menggunakan OSIS dan batik, kudungnya ya warna putih. Kemudian kalau menggunakan seragam HW, kerudungnya warna biru. Kalau diperhatikan. Kemudian rok panjang ya untuk seragam OSIS dan batik. Kemudian celana panjang sampai kaki saat menggunakan seragam HW. Kemudian sepatu sama dengan yang terakhir yaitu menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih. Itu yang terkait dengan pakaian seragam. Kemudian pakaian seragam ini ada ayat-ayat itu atribut ya, tadi atributnya yang lengkap. Ya, pemasangan bed, kemarin ada yang tanya gimana Pak Lukman untuk pemasangan bed. Nah, itu sudah saya kasih foto ya dari tampan, samping kanan dan samping kiri. Kemudian yang kelima, pakaian olahraga dipakai pada saat berolahraga atau kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah. Jadi kalau olahraga misalnya di jam 3 dan 4 ya, nanti kalian jam 1-2-nya menggunakan seragam sesuai aturan, jam 4-nya silahkan untuk menggunakan kaos karena pelajaran olahraga. Dan setelah pelajaran olahraga selesai, itu harus ganti ya, tidak boleh jam 5-nya misalnya mata pelajarannya C bahasa Indonesia, kalian masih menggunakan kaos tidak boleh, harus ganti. Atur waktunya dari 2 jam waktu untuk olahraga, itu ada waktu untuk olahraga, kemudian untuk sekedar istirahat dan ganti baju. Kemudian yang ke-6, pakaian praktek atau wear. Nah ini dipakai saat kegiatan praktek ya. Meskipun Senin Selasa gunakan OSIS. Nanti kalau Senin Selasa ada praktek ya kalian saat praktek itu silahkan ganti menggunakan baju praktek atau wear. Itu ya. Oke. Untuk pakaian wear itu setiap jurusan berbeda warna ya. Kemudian yang berikutnya pasal 5 ini terkait dengan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler silahkan ya. Kalau kondisi normal, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa normal, ekstrakurikulernya bisa dijalankan. Tahun kemarin tak vakum ya, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan ini Pak C ya, yang Ratna Kumarjaya ini yang membidangi ya bagian kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan pengembangan siswa kalian yang berprestasi ya. Nanti Pak C akan memberikan sebuah penghargaan seperti itu. Nah ini kegiatan ekstra silahkan kalian pilih. Ada banyak macam kegiatan ekstra yang ada di sekolah ini. Kalian pilih satu ya untuk kegiatan ekstrakurikuler itu dan tekuni dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika ada lomba-lomba ya silakan kalian bisa ikut ya. Kalau juara nanti ada yang namanya penghargaan. Insya Allah dari sekolah ada penghargaan karena kalian sudah mengharumkan nama sekolah. Kemudian untuk kegiatan ekstra itu yang ayat 2 setiap siswa dibolehkan memilih maksimal 2. Tapi kalau 2 ini berat ya, nanti kalian juga akan kurang karena kalian juga harus mengikuti yang namanya HW. Jadi pilih saja satu kegiatan ekstra dan ikut HW. HW ini wajib untuk siswa kelas 1. Baik. Berikutnya pasal 6. Kehadiran siswa. Ini yang menyangkut dengan kehadiran siswa.
siswa dinyatakan hadir bila mengikuti semua mata pelajaran. Ya, jadi hadir kalau semua mata pelajarannya diikuti. Kemudian yang kedua, siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan diberi status alpa. Ya. Jadi kalau tidak masuk tanpa surat kalian akan diberikan status alpa. Dan alpa ini kalau jumlahnya pada sampai batas tertentu bisa menghambat yang namanya kenaikan. Ya. Ayat 3, siswa tidak masuk sekolah karena izin atau sakit harus memberikan surat keterangan yang diketahui orang tua atau wali dan dilampiri fotokopi KTP orang tua wali. Ya, jadi kalau tidak hadir karena sesuatu hal sakit atau izin itu fotokopi KTP orang tua. Dan yang tanda tangan di situ adalah yang sesuai dengan KTP. Ya. Jadi yang KTP-nya misalnya KTP milik bapak, ya nanti bapaknya yang tanda tangan di surat izin. KTP-nya di situ ibu, ya KTP-nya nanti yang surat izinnya yang tanda tangan adalah bu, seperti itu ya. Oke. Baik, untuk kehadiran sedikit saya lompati. Intinya jika tidak hadir harus memberi kabar. Ya, kalau memang karena sesuatu hal tidak bisa kirim surat pada waktu itu, maka surat bisa disusulkan. Terlebih dahulu konfirmasi ya. Nanti kan ada yang namanya grup kelas. Setelah kegiatan MPLS ini selesai, nanti kalian akan dibagikan kelompok kelas masing-masing ya. Nah, nanti ada grup kelasnya, di situ ada wali kelas. Jadi jika tidak hadir mungkin kapan yang mendesak ya sehingga tidak sempat buat surat itu konfirmasi dulu ke wali kelas, kemudian surat bisa disusulkan. Tapi sebaiknya jika memang tidak mendadak maka tolong dipersiapkan ya surat dikirimkan pada saat kalian karena sesuatu hal hadir ke sekolah, surat kirim pada hari itu juga. Berikutnya saya lanjutkan ke pasal 7, larangan dan sanksi. Ayat 1, siswa dilarang melanggar peraturan, hukum dan syariat agama. Ya, ini tidak boleh. Kemudian kalian tidak boleh melakukan yang namanya nikah selama dalam pendidikan. Ya, entah itu secara diam, ya, lebih-lebih secara resmi. Pokoknya kalau belajar di SMA ini ketahuan nikah, maka statusnya dikembalikan ke orang tua. Ini nanti saya lihatkan surat pernyataannya ya. Oke. Berikutnya melakukan tindakan kriminal. Jadi siswa dilarang melakukan tindakan kriminal atau pidana. Ya. Misal ya pidana atau kriminal. Kemudian siswa dilarang tawuran atau berkelahi. Siswa dilarang membawa narkoba dan miras. Enggak boleh. Kemudian siswa dilarang tato dan tindik. Ya. Selama belajar di sini kok ada tato atau tindik nanti bisa sanksi. Kemudian dilarang merokok, ya, dilarang mencuri, dilarang berzina, ya. Tidak boleh. Ini aturan-aturan yang harus kalian taati ini. Yang sanksinya ini termasuk pelanggaran yang berat, ya. Kemudian berkata kotor, menghina, mencela, menfitnah, menghasut dan mengancam. Ini tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Kemudian tidak boleh membawa atau melihat barang porno. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam. Kemudian tidak boleh membawa barang selain keperluan sekolah. Kemudian dilarang jajan waktu KBM berlangsung. Misalnya izin ke belakang ya saat KBM, kamu izin sama bapak ibu guru, bilangnya ke belakang, mau ke toilet misalnya, tetapi mampir kantin, sarapan dulu, nggak boleh ya. Jadi waktu untuk jajan ke kantin itu saat istirahat, ada waktu sendiri. Kemudian tidak boleh makan dan minum di kelas, tidak boleh berada di luar kelas pada saat maaf. Kemudian tidak boleh melanggar norma kesopanan dan norma sosial lainnya. Terkait dengan pasal 7 ini, kalian kemarin pada saat melakukan
pendaftaran PDB itu sudah membuat surat pernyataan. Ini seperti ini surat pernyataannya ya. Yang isinya kalian tidak akan, yang isinya adalah selama belajar di SMP Muhammadiyah akan mematuhi peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antaranya ini yang saya baca tadi pada pasal 7. Di mana ini kalau dilanggar sanksinya berat, termasuk pelanggaran berat yang sanksinya bisa dikembalikan ke orang tua. Maka dari itu tolong kalian untuk bisa mentaati surat pernyataan yang sudah kalian kumpulkan pada saat kemarin mendaftar sebagai siswa baru SMP Muhammadiyah. Aman-aman. Kemudian pasal 7. Pasal 7 lanjutannya ayat 2 itu sanksi. Jika melakukan pelanggaran yang saya sebutkan tadi, maka akan diberikan peringatan lisan, ya. Ada jenis pelanggaran yang ringan itu akan diberikan peringatan lisan. Kemudian peringatan tertulis melalui SP 1, SP 2, SP 3. Kemudian akan diberikan skorsing. Kalau masih melanggar, maka dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Kemudian terakhir pasal 8 yaitu menutup. Pelaksanaan tata tertib ini dinilai dengan skor sebagaimana ketentuan yang ada. Ini ada saya tambahkan sedikit skor-skornya. Aturan lebih rinci itu nanti ada aturan yang mengatur tentang skor ini ya. Nanti insya Allah ada buku yang bisa menjadi kalian kalian jadikan pegangan untuk kalian bisa medomani ya, sehingga lancar dalam belajar di SMP Muhammadiyah ini. Nah ini berikutnya tadi saya sampaikan ada bobot ATS ini pelanggaran itu dikategorikan pelanggaran ringan, kemudian pelanggaran yang sedang dan pelanggaran yang berat. Jadi dikategorikan menjadi 3. Untuk yang sedang ini bobotnya untuk yang ringan bobotnya 5. Ya, misalnya melanggar KPM, mengerjakan tugas, contek, ya, main HP, saat makan minum, tadi ada yang ringan, bobotnya 5. Ya. Kemudian ada yang sedang, bobotnya 20. Misalnya apa? Tidak menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, ya. Tidak kemudian menghina, melecehkan sama teman, coret-coret tembok, pagar, merusak taman, merusak barang milik orang lain, bobotnya 20. Pelanggaran sedang. Adapun yang pelanggaran berat, terus yang berat, ringan, sedang, berat. Nah ini berat itu bobotnya 50. Menghina, ya. Bapak Ibu, menghina Bapak Ibu guru, mengancam, ya. Kemudian mengancam teman, memukul, berkelahi, merusak sarana-prasarana, ya. Pemalsuan tanda tangan. Misalnya tadi surat izinnya kamu memalsukan ya, kalian ketahui di awal tanda tangan, pemalsuan tanda tangan termasuk pelanggaran berat. Ya. Kemudian yang sampai 100 saja di sekolah, ya, atau di luar sekolah, termasuk pelanggaran berat. Kemudian mencuri. Kalau mencuri, ya, ini bobotnya lebih lagi yaitu 125. Kemudian membawa barang-barang, membawa senjata tajam. Pelanggaran yang saya sebutkan itu masing-masing memiliki bobot. Untuk bobot nanti bisa kalian lihat ya secara detail ada buku pegangan. Kemudian yang terakhir ini ada pelanggaran yang sangat berat di mana sanksinya bisa dikeluarkan tanpa SP. Ini tolong ya, ini yang bisa dikeluarkan tanpa SP. Itu yang pertama adalah melukai orang lain dengan sengaja dan direncanakan. Dikelahi, direncanakan dan membawa senjata tajam. Kemudian melakukan tindik tato. Ya, kemarin pada saat itu sudah cek
nggak ada videonya, nggak ada tatonya. Setelah belajar nanti ada video tato. Ini sanksinya masuk sanksi yang sangat berat, ya. Bukan berat, tapi sangat berat dengan sanksi dikembalikan, ya, tanpa diberikan SP, surat-surat. Kemudian menikah, melakukan perzinaan, ya, ketahuan, laporan, ya, bahwa siswa ini perzinaan misalnya tuh, maka ini yang sangat Spekernya bodol. Kenapa? Karena di saat kalian mendaftar sebagai siswa baru, kalian sudah menandatangani surat pernyataan dan kalian sudah tahu itu. Ini diperkuat lagi dengan kegiatan MPLS yang terkait dengan tata tertib. Baik, saya kira itu sudah jam sudah 30 menit. Itu saja yang bisa Pak Lukman sampaikan pada kegiatan MPLS tahun ini yang terkait dengan peraturan tata tertib siswa. Insya Allah semua ini akan lebih jelas manakala kalian nanti memiliki buku pedoman, ya. Jadi ini ada yang namanya buku pedoman siswa. Insya Allah kalau sudah hadir ke sekolah kita berikan satu. Alhamdulillah. Baiknya kalian selama belajar di kurang-kurang kalau tahu kan sebisa ini tahun lulus di usaha yang sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang tidur. Silakan bisa kemudian sampaikan atau kita pilih yang Tanya Pak. Pendaftaran itu gimana maksudnya Pak? Saya dulu. Yang mau bertanya siswa baru acara ini kegiatannya mohon bisa
Baik, terima kasih. Maaf. Ya, dari Bubar. Wis. Ngopi. Oke Jon. Langsung mana? Kopi. Turut. Ayo turut. Kelar kok.